Nah, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan ingatkan kita untuk melayani, tapi start from home. Kadang kita di luar hebat sakti mandraguna, tapi di dalam kayak gimana gitu ya, kayak kurang pas gitu. Nah, saya juga waktu ngerenungin ini saya sangat diberkatin. Saya mau coba belajar lebih fokus lagi untuk mulai dari rumah. Karena rumah adalah siapapun saudara, orang rumah itu orang yang Tuhan percayain langsung. Bener ya? Kalau yang lain-lain di luar sana, ya Tuhan bisa pakai banyak orang. Tapi kalau di rumah ya kita, ya dia lagi gitu. Kadang saking dia lagi buat kita, udahlah, udah nggak bisa ngapa-ngapain ini. Mau ngomongin juga sama-sama ngerti kartu masing-masing, ya kan agak susah ngomongnya gitu. Tapi waktu saya siapin ini kayak Tuhan ingetin gitu. Ingetin lagi tentang perintah Tuhan yang pertama kali ketika Tuhan ciptain manusia. Ini ayatnya saudara. Kejadian, saudara bisa baca gak sih? Terlalu kecil ya? Saudara matanya bagus semua ya. Saya kemarin cek kacamata plus 2, min 2, silinder setengah. Ya. Hah? Iya, pokoknya ada semua. Oke, mari kita baca. Nah ini pas pria 26, wanita 27, 28 sama-sama. Amin. Pria, Kejadian 1 ayat 26. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wanita? (28) sama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang percaya katakan amin. Saudara ditentukan untuk berkuasa. Mengapa saudara ditentukan untuk berkuasa? Karena saudara pada mulanya diciptakannya segambar, serupa. Ya, gambaran Allah yang paling dekat di dunia ini adalah saudara dan saya. Amin. Dengan kesegambaran dan keserupaan seperti Allah, apa maksudnya Allah? Allah rindu saudara ketika manusia itu beranak cucu, di bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya segambar, imago Dei. Semuanya sama segambar, makanya Allah rindu. Ya, jadi tujuan Tuhan ciptakan manusia pada mulanya apa? Supaya bumi penuh kemuliaan. Nah, tapi masalahnya ada saudara. Satu kali manusia jatuh dalam dosa. Sehingga saudaraku, Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Gambaran yang ada di dalam diri manusia tentang Allah hilang, rusak saudaraku. Enggak ada saudara. Bahkan di dalam keluarga pertama Adam dan Hawa terjadi disfungsi. Kalau saudara masih ingat, saya lupa berapa bulan yang lalu saya pernah sharing tentang Kejadian 3 ayat 16. Waktu Allah mengutuk Hawa, katanya kamu dengan susah payah akan kutambahkan ketika kamu beranak. Dalam terjemahan New English Translation dibilang gini, kamu wanita akan mau menguasai si pria, ya, tapi pria akan punya otoritas atas hidup wanita, sehingga hidup istrinya, sehingga terjadi konflik saudara, konflik. Nah konflik yang gak beres, abad ke abad turun temurun, jadi sumber kekacauan saudara. Sumber kekacauan, ya, lahirlah anak-anak yang gak lagi ilahi akhirnya. Gak semua tapi mostly ngalamin kehancuran saudara. Mostly ngalamin hal-hal yang gak baik. Sampailah ke zaman kita.
Dan saya percaya Tuhan mau pulihkan saudara keluarga-keluarga, amin. Tuhan punya tujuan, dan tujuan Tuhan pengen Tuhan kembalikan ke semula. Bumi penuh kemuliaan lewat keluarga-keluarga. Dimulai dari keluarga saudara. Nah, saya percaya saudara, kirbat dan anggur baru yang Tuhan maksud adalah anggur kalau bicara soal pengurapan, soal kuasa, kirbat bicara soal hubungan. Wadah, tempat. Di mana ada wadah, ada tempat, ada hubungan. Saudara akan ngalamin pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan. Benar enggak? Kalau nggak ada hubungan, jangankan kita mau menyalurkan pengurapan, ngomong aja sungkan. Tapi kalau hubungannya udah terbangun, hatinya udah terbuka, ngomong apa aja bisa, saudara. Setuju ya? Makanya Tuhan mau pulihin semua hubungan-hubungan, dimulai dari hubungan kita dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Makanya temanya God remind us start from home. Mulai dari rumah, saudara. Nah, mulai dari rumah itu yang paling sulit, ya nggak sih? Ya kita kalau di marketplace mah, kalau kita berprestasi mah, omongan kita didengerin, ya nggak? Kalau di pelayanan masal rajin-rajin aja melayani, nggak banyak kasus, didengerin. Tapi kalau di rumah saudara, ya kan, ya, gak usah nengok-nengok. Kirim-kirim kode, ya nggak usah, saudara ya. Kita cukup lihat diri kita aja lah, gimana kira-kira, ya. Nah Tuhan mau pulihin, saudara. Tuhan mau pulihin hubungan suami dan istri, istri dan suami, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Dan Tuhan mau pakai kita semua, amin. Nah, saya mau kasih ayatnya. Hubungan apa yang mau Tuhan pulihkan? Yang pertama, hubungan suami istri. Ayatnya bilang gini, istri tunduklah kepada suami. Kalau dalam situasi ideal, gampang. Setuju ya? Suaminya ideal. Gagah, perkasa, pinter cari uang, ganteng. Wah pokoknya semuanya punya. Ideal, gampang tunduk. Tapi kalau nggak ideal susah. Ya kan? Tenang nanti gantian ya. Ayatnya di mana? Ayatnya di sini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau ditanya kenapa harus tunduk? Ya seharusnya di dalam Tuhan. Ayatnya bilang begitu. Nah, terus penjelasan yang lebih jelasnya di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, tunduk ya saudara bukan tanduk. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, nah artinya nggak ideal nih. Nangkep ya? Suaminya nggak taat sama firman, mungkin bukan orang percaya, mungkin orang yang pokoknya nggak sesuai firman lah. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bisa dimenangin nggak pakai perkataan. Berarti ada banyak kejadian di rumah. Istri-istri makin banyak ngomong, suami makin jadi. Iya kan? Bener nggak? Logikanya gitu kan firman kan? Disuruh gini, udah jangan banyak ngomong. Bisa kok nggak banyak ngomong, nggak banyak ngatur, tapi suami berubah. Gimana caranya? Perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2, jika suami melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi yang pertama saudara, gimana menangin suami yang belum kenal Tuhan? Gimana mengubah suami yang enggak hidup sesuai firman? Yang pertama katanya, jika mereka lihat teladan bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi kalau saudara mau komplain suami, coba lihat saudara sudah saleh dan murni atau belum. Kalau belum, mungkin itu jadi goal pertama buat istri-istri.
Ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan yang mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Kalau sekarang mungkin gak ada yang dikepang-kepang ya. Mungkin pedicure, manicure. Ya pokoknya gimana lah gitu ya, kurang paham, gue takut juga ntar pulang dijegat ya kan. Ngeri kan itu ya. Tapi kalau zaman dulu kepang-kepang itu hiasan zaman itu saudara. Kalau sekarang udah gak ada yang dikepang. Emang zaman Fatima kan kagak. Ya kan pedicure, manicure, krembat, ya kan apalah pokoknya. Tetapi katanya ayat 4, perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Disuruh punya roh yang tentram dan lemah lembut, bukan yang galak. Yang baru dilirik apa, lihat-lihat. Ngeri kita ya kan. Ya enggak? Makanya saudara, kalau ini Tuhan ya, jauh. Sebenarnya saya semalam udah berdoa loh, Tuhan jauhkanlah cawan ini daripadaku. Saya udah berdoa loh. Aduh. Ya, tapi apa boleh buat ya kan. Kemarin itu renungannya Taman Getsemani kan memang. Saudara, jadi dia bilang ini ayat supaya perhiasan yang benar itu dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi goalnya yang kedua adalah punya roh yang lemah lembut dan tentram. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suami. Ini ayatnya. Jadi kalau saudara ya, ini istri-istri ya, maaf nih ya. Saya ngadep sini salah, ngadep situ salah, bingung. Lurus ke kamera aja yang sama yang online. Jadi kalau saudara istri-istri, saudara udah mentok nih sama suami, udah mentok pokoknya nih suami diapain juga diomongin, diomelin sampai saudara banting piring gak berubah-berubah. Gak ada salahnya lo praktek ini. Mana tahu berhasil dan firman Tuhan gak pernah gagal. Aduh, puji Tuhan pada ngangguk. Aduh, ya. Ulang. Kalau suami nggak sesuai firman, nggak kenal Tuhan, katanya murni dan saleh, roh yang lemah lembut dan tentram. Waktu saudara istri-istri konsisten lakukan itu, Tuhan akan ubah suami saudara. Yunita mau kesaksian kan? Enggak ya. Bagaimana suami diomongin, makin gak ngerti, makin diomongin makin dablek, makin diomongin makin jadi. Giliran istri maksudnya istri benar-benar berdoa gitu ya, belajar berdoa, saleh, murni, rohnya tentram, walaupun keuangan kacau itu tentram aja. Tapi saya ada satu contoh loh. Satu contoh yang luar biasa. Ini ayat kalau diterusin, kasih contohnya Sarah. Bener ya? Sarah, saya bisa kebayang Sarah itu kacaunya kayak apa waktu ketemu Firaun. Abraham ngomong gini, siapa ini? Adik sepupu. Wih, begini sih pasti Sarah. Kurang ajar. Kita udah menikah segini lama masih dianggap sepupu. Lupa ya. Dulu kau pinang aku dengan emas. Cielah. Tapi ya dahsyatnya Sarah nggak ngomong, nggak gini, nggak bisa, kurang ajar ya, nggak, dia diem, dia mungkin berdoa dan Tuhan bela. Dibelanya nih, saya curiga nih kalau baca kemarin Abraham kan kita udah pernah bahas ya, dibelanya sampai Firaun sakit, pagi-pagi nggak bisa bangun, lemes, dan bukan cuma Firaun, satu istana semua mandul, cuma karena satu orang Sarah. Tuhan belanya gila-gilaan. Nah saya mau ngomong sama saudara yang ngalamin ini, istri-istri, Tuhan yang bela saudara. Benar, Tuhan yang bela saudara. Dalam berurusan dengan suami, Tuhan yang bela. Tuhan yang akan
hajar suami saudara. Kalau saudara, kok kenapa kawan kita ngomong amin itu? Ya, kalau sampai maksudnya kalau sampai saudara lakukan bagian saudara, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Tuhan yang akan bentuk suami habis-habisan. Amin. Nah, berikutnya saudara. Suami-suami kasihilah istrimu. Sebelum saya bahas tentang suami, nah saudara pernah aneh nggak kenapa istri disuruh tunduk? Padahal menurut saya istri lebih gampang disuruh mengasihi, benar ya? Karena kan istri pakai perasaan, pakai wah pokoknya kalau udah cinta mah udahlah gitu, main perasaannya lebih daripada pria. Tapi kenapa istri disuruh tunduk? Padahal yang lebih mengerti tentang prinsip menghormati dan tunduk itu suami loh. Benar gak? Kita nih pria-pria kalau kerja di kantor ketemu atasan, mau atasannya kayak mana, hormat dan tunduk pasti. Siap pak, kerjakan pak. Siap, ya kan? Ketemu yang ngobrol-ngobrol, ketemu yang mungkin misalnya ya asetnya lebih tinggi, lebih banyak, lebih gimana, udah pasti hormat. Nah sebenarnya saudara, suami itu lebih ngerti soal prinsip tunduk dan hormat. Istri lebih ngerti soal mengasihi sebetulnya. Tapi kenapa sama Tuhan dibalik? Sederhana. Tuhan pengen suami bimbing istrinya dalam hal hormat itu kayak mana. Suami yang kasih teladan. Dalam hal mengasihi, Tuhan ingin istri yang ngajarin suami bagaimana cara mengasihi. Karena suami kadang-kadang gak paham, gak ngerti. Pahamnya waktu lagi ngejarnya doang. Oh belum jadi kan, wah kemana kau kejar. Kalau udah jadi, kemana kau cari pun tidak. Ya kan, terserah. Gue percaya lo udah gede gitu kan, gak perlu dicari, gak perlu diantar, gak perlu dijemput. Ya kan. Jadi istri perlu bimbing suami, ajarin gimana caranya untuk mengasihi. Perlu. Karena suami belum terlalu paham. Perlu. Jadi akhirnya nih hubungan suami istri itu harusnya saling. Satu saling ngajarin hormat itu gimana, dikomunikasiin. Yang satu ngajarin cara mengasihi itu yang kayak mana. Karena kadang-kadang yang buat istri penting, buat suami belum tentu penting. Misal kayak belanja dianterin, buat suami gitu aja minta dianterin. Yang penting kan udah dikasih kendaraan ya kan, masa gitu aja nggak bisa. Tapi buat istri penting. Nah buat suami nggak kepikiran, mesti dikasih tahu, mesti di saling bimbing. Oke, kita masuk suami. Agak mendingan lah kalau ini ya kan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Saudara bilang, aku tuh nggak pernah KDRT, nggak pernah mukul, nggak pernah nonjok apalagi. Kadang kita nggak kasar lewat perbuatan, bukan lewat KDRT gitu ya, tapi seringkali kita kasar lewat perkataan. Kata-katanya yang kasar, kata-katanya yang suka nyolot. Nah, kalau saudara suami-suami mau istri berubah, ini yang firman Tuhan bilang, janganlah berlaku kasar terhadap dia. 1 Petrus 3 ayat 7 jelasin detailnya. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Saudara pernah gak ngobrol sama istri? Ini yang buat yang punya istri ya. Istri ngomong, si suami mikirin solusi. Itu mah gampang. 1 lu begini, 2 lu begini, 3 begini, masalah selesai. Istrinya malah marah. Lu mah gak ngertiin gua gitu ya. Ternyata si istri bukan minta solusi. Si istri tuh minta didengerin gitu. Tapi buat suami, ya itu kan masalah kecil. Ya, itu kan masalah kecil.
Akhirnya nggak ketemu. Kita ngerasa aduh apaan sih gitu. Nah firman Tuhan berkata, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Ini buat pria-pria ya. Apapun yang kau miliki dalam hidupmu ketika kamu sudah menikah, ingat loh, istri itu punya hak penuh. Karena dia mewarisi hal yang sama. Tuhan kasih ke suami, tujuannya untuk istri. Jadi jangan pernah mikir suami ini punya saya ya punya saya. Enggak loh. Kalau udah menikah, apa yang kita miliki itu bagian dari suami, bagian dari istri. Saudara harus menghormatinya, saudara. Supaya katanya apa? Doamu jangan terhalang. Suami minta naik jabatan, minta dapat proyek cuma buat diri sendiri. Enggak bagi-bagi sama istri, enggak ada diskusi, terhalang doanya mentok. Waktu ingat ini pagi-pagi langsung ngajak istri doa bareng. Ayo kita seingetin ya, saya punya proyek ini, doain ini gitu ya. Biar enggak terhalang saudara. Ya. Ayo saudara, hargai pasanganmu. Istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Bisa rusak saudara. Ya, mari saudara. Ya. Efesus 5:28-29 bilang gini, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini dalam saudara. Saudara kalau misalnya kena sundut, kena knalpot atau kena potong sakit kan, langsung otomatis bereaksi kan. Terus kalau ada apa-apa saudara berusaha melindungi tubuh saudara kan. Kalau misalnya ada orang sambit batu saudara langsung ngelak, ngeles. Atau kalau dipukul saudara coba tangkis. Kenapa? Karena kena tubuh dan sakit. Firman Tuhan bilang gini, harus pandang istri sebagai tubuh. Artinya gini, kalau dia sakit, kita juga sakit. Kalau dia kenapa-kenapa, kita juga kenapa-kenapa. Ayat ini ngajarin pria-pria untuk full proteksi. Ada pria-pria yang suami-suami yang istrinya bikin kesalahan, misalnya ditodong, dia apa, bukan dijagain, bukannya khawatir, malah lu sih enggak hati-hati, ini itu gitu, bukannya bereaksi gitu ya, bukannya bereaksi, yang ditanya yang lain gitu. Nah ayat ini bilang ini, kalau saudara menyakiti istri, saudara sama aja menyakiti tubuh. Nah saya berdoa supaya saudara waktu melihat ini, kalau saudara pernah melukai istri, itu kayak kita tusukin paku gitu ke istri. Kadang-kadang waktu kita berubahnya sebentar, kita harap istri kita mengampuninya permanen. Padahal luka yang kemarin kena, luka itu kan perlu waktu kan buat sembuh kan. Nah itu belum sembuh banget, tapi kita ngarepin permanen. Lalu kita lakukan kesalahan yang sama, itu kayak kita tusuk lagi. Minta maaf kita kayak cabut lagi tuh paku. Terus salah lagi, kita tusuk lagi. Tetanus saudara, lama-lama gak sembuh-sembuh. Jadi saya berdoa buat suami-suami, kalau saudara hari ini dapat saudara ada hal-hal yang pernah saudara lakukan kepada istri saudara dan itu melukai, minta ampun lah sama istri dan berubahlah, dan pasti gak bisa sekejap, butuh waktu. Nah dalam masa-masa pemulihan itu berdoalah dan berusahalah untuk tidak lakukan hal yang sama, karena itu kayak udah baru mau percaya nih, aku percaya nih dia berubah, tahu-tahu saudara tusuk lagi. Wah, amin saudara, susah ya, berat.
Iya, tapi ini yang Tuhan mau, saudara. Karena begitu saudara bisa ngelewatinya, hubungan-hubungan di rumah itu baik, saudara akan terima anggur baru dan saudara akan dahsyat, saudara. Percayalah, penghalang yang terbesar untuk kita dipakai Tuhan adalah diri kita sendiri dan masalah rumah yang gak selesai. Masalah rumah selesai, saudara handle yang lain jauh lebih mudah. Kolose 3:20 bilang gini, anak taat sama orang tua. Nah, kalau orang tuanya ideal, ya orang tuanya sayang anak, sayang mama, gampang taat juga mah. Bener gak? Disuruh apa juga siap. Nah, persoalannya gimana kalau papanya gak ideal, mamanya gak ideal? Persoalannya gimana? Kalau papa mama itu bukan orang yang mengenal Tuhan dan cinta Tuhan, persoalannya gimana? Nah, ini yang ngomong firman Tuhan, saudara, bukan saya. Efesus 6 ayat 1-3. Kolose dulu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam berapa hal, saudara? Segala hal yang ngomong firman Tuhan. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Indah, ideal maksudnya. Itulah yang ideal di dalam Tuhan. Kenapa? Efesus 6 ayat 1-3 bilang gini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Walaupun waktu kita ngalamin nih, gak gampang kan? Gak gampang kan? Waktu kita ngalamin gak gampang, gak mudah, kayaknya kesel, kayaknya aduh ini orang tua kok gak ngerti aku banget, waduh. Tapi ini perintah, sesuatu perintah yang haruslah demikian katanya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Waktu saya renungin ini kenapa ya saudara? Saudara tahu gak sikap respek saudara terhadap orang tua itu dilihat sama anak. Dan anak belum tentu dengar kalau kita ngomong. Tapi anak akan melihat apa yang kita lakuin. Anak akan merekam. Waktu saudara berespon benar sama orang tua, waktu kita punya anak, anaknya akan lihat. Anaknya akan lihat, anaknya berarti cucunya si mama kita ya. Anak kita akan lihat bagaimana kita berespon. Dan nanti waktu kita udah seusia orang tua kita, anak kita akan lakukan hal yang sama. Walaupun kita nyuruh anak kita gak masuk akal, anak kita gak berani ngomong, cuma iya Dedi, iya Mami, iya aku gak nakal lagi, iya. Walaupun dia masih mau apa gitu. Karena apa? Dia melihat respon dari kita sama orang tua. Itu turun. Saudara bilang ya gak ngerasain sih. Iya saya tahu. Semua kita punya problem. Makanya ayat ini ngajarin kita harus bersikap seperti apa. Kenapa? Karena emang kita sejak manusia jatuh dalam dosa gak ada yang ideal. Keluarga sudah gak ada yang ideal. Saudara dikirim untuk memperbaikinya. Amin. Dan saudara punya kasih karunia untuk melakukannya. Nah, baru yang terakhir saudara. Tuhan ingin memulihkan hubungan anak sama orang tua. Sama orang tua Tuhan bilang ini, jangan sakiti hati anakmu. Saudara, saya belajar untuk ngomong sama anak itu lebih dipikir, lebih hati-hati saudara. Karena saya gak mau menyakiti hati mereka. Nah, firman Tuhan ngomong apa saudara? Ya, soal tentang anak, ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan bikin anak marah. Loh, kita orang tua gimana? Kalau anaknya nggak benar gimana, ya kan? Tapi gini, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiknya
di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kalau saudara baca, saya nggak tulis di sini, saudara baca Ibrani bilang, kalau anak itu bukan anak gampangan, orang tuanya disiplin, orang tuanya didik. Boleh? Boleh banget. Tapi Mazmur juga bilang, kata Tuhan, tidak hendak aku menghajar atau memukul seperti bagal. Aku ingin menasehati kamu, mataku tertuju kepada kamu. Artinya Tuhan pengen ngomong, saudaraku, mari kita mengajar anak kita dengan seimbang. Antara mengajar dia tentang disiplin, maksudnya tentang otoriter, sama mengajar dia dengan kasih. Harus seimbang, saudara, enggak berat sebelah. Karena kalau berat sebelah, saudara, anak kita bisa timbul amarah. Ayat ini bilang, timbul amarah dalam hatinya. Seimbang. Ngajarin anak sama, saudara. Umur di bawah 12 tahun, di atas 12 tahun, cara ngajarnya juga bisa beda. Negurnya sama, disiplinnya beda. Ada caranya, saudara. Sebab kalau enggak apa? Amarah. Nah, ini saya kasih contoh, saudara ya. Satu kali anak saya, kita makan di rumah salah satu pemimpin lah gitu. Kayak misalnya kalau saya ngajak anak saya ke tempat Siska gitu. Atau ke rumah siapa gitu. Makan, nyenggol gelas, tumpah. Saya mau marah. Kamu gimana sih, mata taruh di mana gitu. Ya, tapi siang punya rumah ngomongin, nggak usah marah. Gelas pecah nggak berarti kiamat. Saudara nangkep ya? Nggak usah marah. Lalu si ini yang punya rumah ini ngomong gini, coba ya kita evaluasi, Fik. Kamu marahin anak kamu karena dia buat kesalahan nyenggol gelas tumpah, atau kamu nyelamatin muka kamu karena anak kamu numpahin gelas dan pecah, kamu malu? Ini yang mana nih? Saudara nangkep maksudnya? Kalau gara-gara kamu lihat dia lalai terus kamu tegur, ya saya bisa membenarkan. Tapi seringkali orang tua marah anak cuma buat nyelamatin mukanya. Sudah paham gak maksudnya? Kita marahin anak bukan karena anaknya salah, karena kitanya malu. Kitanya malu. Jadi kalau nggak ada siapa-siapa hari itu di rumah sendiri, mungkin kita masa bodoh. Tapi karena ini di rumah orang loh, muka papa mama mau taruh di mana? Nah itu yang salah. Waktu saya ngerti itu, saya jadi lebih memahami ini, saudara. Anak kita jadinya kecewa dan marah karena anak kita berasa, aku dimarahin Dedi karena Dedi malu sama teman-teman, bukan karena aku salah. Karena Dedi mau nyelamatin mukanya Dedi. Kenapa kok anaknya tahu? Iya, karena kalau di rumah kayak gitu nggak apa-apa. Mau anak terserahlah. Mau jungkir balik, mau apa, ya terserah namanya di rumah. Tapi begitu dibawa ke rumah orang, dipesenin, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini. Yang which is itu beda banget sama di rumah. Anak kita, aku lagi diajarin untuk munafik nih. Di depan orang beda, ada orang beda, nggak ada orang beda. Nah itu menimbulkan amarah, saudara. Tapi kalau didik konsisten, prinsipnya yang harus benar. Amin, saudara. Nah, kalau saudara orang tua hari ini udah jadi orang tua, kita punya PR besar buat didik anak kita. Karena pertarungan di zamannya mereka jauh lebih berat di zaman kita. Mari saudara, kita gumulin, kita doain supaya anak kita ngalamin Tuhan. Nah ini yang terakhir, saudara. Saya sangat diberkati. Nah, saya mau ngajak kita lihat view ini, saudara. Jadi ini bukunya keluar mungkin sekitar tahun 2020 tentang ada sebuah organisasi research di Amerika. Dia menyelidiki ada dua keluarga yang hidup di abad ke-19. Namanya keluarga ini Pak Max sama Pak Edward. Pak Max itu waktu masih mudanya ateis, gak percaya Tuhan, hidupnya hancur-hancuran. Dan
Jonathan Edward ya, yang cinta Tuhan, ya melayani, takut akan Tuhan. Nah, itu di abad ke-19. Jadi di tahun 2020 waktu bukunya keluar, dari hasil risetnya diselidiki. Setelah ini turun-temurun, ya keturunan yang si Pak Max sama Pak Edward ini jadi apa, saudara? Nah, hasil survei waktu ditelusuri oleh lembaga penelitian di Amerika ini, keluarga Pak Max dari mungkin kurang lebih 1000-an gitu, 400 orang hidupnya dalam pesta pora. Bahasanya kita hedon lah. 310 jadi gelandangan, 190 jadi pelacur, 130 narapidana, 100 pecandu miras, 60 pencuri, 55 korban pelecehan, 7 pembunuh, saudara. Dan di abad ke-19 katanya merugikan pemerintah Amerika sebesar 1 juta US dollar lebih tahun di abad 19. Bayangin satu orang yang gak benar, keturunan di bawahnya kayak apa, saudara? Nah, tahu kenapa kita bahas tentang sen? Mungkin saudara gak beruntung kita ada di pohon keluarga yang seperti ini, mungkin. Dan Tuhan mengutus kita untuk mengubah ini, saudara. Kalau kita pas ada di keluarga yang seperti ini. Tuhan gak pernah jadiin kita di keluarga seperti ini untuk playing victim. Ya emang maklumlah dari grandpa-nya saya tuh Pak Max emang udah gak percaya Tuhan. Terus grandpa saya tuh ya emang narapidana, terus saya punya ini memang pecandu, emang kita udah inilah gitu. Tapi saudara tahu gak waktu saudara terima Tuhan, Tuhan mau pakai saudara untuk merubah pohon ini loh, saudara. Saudara bisa tangkap ya. Nah, beda sama Jonathan Edward. Jonathan Edward hidup di abad 19, dia cinta Tuhan, dia dari seorang evangelical, dia belajar Alkitab. Dan setelah sekian tahun, keturunan dia dicek 300 orang pendeta, misionaris, dan guru besar teologi. 12 profesor akademi, 110 pengacara, lebih dari 60 dokter, lebih dari 60 pengarang buku bermutu, 30 hakim, 3 anggota Kongres Amerika, 1 wakil presiden AS, saudara. Dari keturunan Jonathan Edward. Nah, saudara bayangin ya, kalau saudara ada di yang pertama, saudara, Tuhan utus saudara untuk mengubah kondisi keluarga saudara lewat hidup saudara. Tapi kalau saudara ada di sini, saudara bisa bayangin ya. Bayangin, lihat ini saudara. Hari ini kalau kita jaga hidup kita benar, bayangkan keturunan ilahi apa yang akan ada di bawah kita nanti. Itu sebabnya kita suka ngomong gini, pilih pasangan hidup jangan sembrono. Bukan asal coblos, bukannya hitung kancing. Dia bukan. Bukan karena juga jatuh tempo, kayak cek aja jatuh tempo, udah umur segini jatuh tempo. Enggak, cari yang benar-benar sama dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau carinya benar, dampaknya ini saudara. Keturunan saudara waktu ditelusurin, ya ampun Tuhan dahsyat. Semuanya bagus-bagus, jadi berkat. Ini yang disebut apa tadi? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Supaya apa? Bumi penuh kemuliaan. Itu sebabnya hari ini kita belajar saudara, bahwa saudara diutus membangun sebuah keluarga. Tuhan mau keluarga ilahi, saudara. Amin. Udah mantep dalam pasangan hidup, miliknya, coblosnya yang benar, saudara, multiple choice-nya ya. Nah yang terakhir nih, slide terakhir. Kita nggak bisa memilih kita lahir dalam keluarga seperti apa. Tapi kita lahir pasti dengan tujuan dan maksud ilahi. Mungkin hari ini saudara ada dalam pohon Pak Max. Kacau semua, saudara kayak aduh udahlah nyerah gini. Mungkin saudara ada di Pak Edward. Keluarganya udah Kristen semua, udah bagus semua. Bagaimana saudara multiplikasi lagi ke bawah untuk memastikan bahwa di bawah kita, anak-anak kita juga baik. Lewat apa? Pemulihan hubungan. Saudara udah belajar suami mesti gimana, istri setia, anak setia, orang tua harus gimana. Belajar saudara. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan.